Halo guys, kembali lagi di Babol Bahas Bola. Kali ini gua mau bahas dua topik, yaitu satu pertandingan antara Chelsea melawan Newcastle United semalam, dan satu topik mengenai rumor tentang Mason Greenwood yang dikabarkan akan menuju ke Barca. Dan Barca kabarnya sangat tertarik karena satu, harganya murah, dan yang kedua, this guy punya bakat yang cukup luar biasa. Oke, kita ke pertandingan Chelsea melawan Newcastle dulu tadi malam. Gue nonton pertandingan ini, tapi ya lumayan untuk nemenin kita sambil kita sahur tadi malam. Kita ke line up dulu. Hasil pertandingan adalah 3-2. Kita ke line up dulu. Chelsea bermain dengan 4-2-3-1, sementara Newcastle bermain dengan 4-3-3. Chelsea memainkan pemain bertahan 4 di belakang, yaitu Chalobah, Disasi, Malo Gusto, dan juga Cucurella. 2 DM di tengah, yaitu adalah Enzo dan juga Caicedo. Depannya ada Gallagher, kanan ada Palmer, kiri ada Sterling, dan yang di depan adalah seperti biasa striker kita semua, Nicolas Jackson. Sementara Newcastle menurunkan 4-3-3 dengan 4 pemain belakang mereka, Dan Bruyne, Botman, Schär, dan juga Livramento. Di tengah ada Joe Willock, Bruno Guimaraes, dan juga Longstaff. Nah, di depan mereka pasang Anthony Gordon, Almiron, dan juga Alexander Isak. Kita masuk ke pertandingan. Di babak pertama, for sure gol terjadi dari Chelsea itu adalah murni karena luck, karena Cole Palmer dia mencoba untuk shooting dan sedikit disenggol mengenai Nicolas Jackson dan gol. Ya, inilah tipikal gol-golnya Jackson. Meskipun sepanjang dia musim ini bermain dengan Chelsea, dia sudah mencatatkan beberapa gol, tapi golnya ya gol-gol tap in, sekali-sekali heading. Terus gol-gol yang kayak tadi malam itu lebih banyak. Dan setelah gol dia tidak memberikan kontribusi yang lebih kepada tim. Ya mungkin sekali-sekali ketika golnya Mudryk itu kan hasil dari pergerakan dia kan. Ya di 2 momen itu aja, setelah itu dia nggak kelihatan. Selanjutnya di memasuki jalannya pertandingan, gua nonton Chelsea tertarik dengan gaya bermain dari Aston Villa. Bukan Aston Villa, dari Newcastle United. Kita tahu Newcastle adalah tim yang mengandalkan lebih banyak otot daripada otak, dan semalam itu sangat kelihatan terutama di babak pertama. Pemain Chelsea benar-benar ketarik oleh gaya permainan dari Newcastle United, di mana mereka memainkan intensitas yang sangat tinggi, very physical, banyak otot daripada otak, dan pemain Chelsea benar-benar kewalahan karena physical dari pemain Newcastle itu sangat kuat, dan tenaga mereka itu nggak habis-habis di babak pertama. Dari beberapa duel di lini tengah, di lini belakang, pemain Newcastle itu selalu memenangkan duel. Bahkan pemain Chelsea itu dipaksa untuk long ketika para pemain belakang Chelsea mendapatkan bola. Newcastle berusaha ngepres dengan 5-4 pemain, dan itu berhasil. Hasilnya adalah pemain belakang dan pemain tengah Chelsea itu melakukan beberapa salah passing, terutama Enzo, Cole Palmer, dan juga Caicedo. Itu sangat terlihat di babak pertama. Seharusnya yang dilakukan Chelsea itu adalah bermain lebih mendelay, lebih variatif, agak sabar sedikit build up dari tengah belakang, dan pancing pemain Newcastle untuk sedikit naik, karena di situ terjadi banyak sekali space dari pertahanan Newcastle, tapi sayang tidak bisa dimanfaatkan lebih oleh para pemain Chelsea karena mereka ketarik dengan gaya bermain Newcastle. Ya kalau lu bermain dengan tim seperti Newcastle ini, kasarnya adalah tim yang gerusak-gerusuk, lo ketarik dengan permainan Newcastle yang seperti itu, ya selesai. Dan itu babak pertama, itu harusnya Newcastle bisa mendapatkan minimal 2 gol. Cuman sayang finishingnya jelek. Dan babak pertama 1-1. Cuman sayang dari segi permainan Newcastle di babak pertama
tidak bisa diteruskan di babak kedua, karena di babak kedua temponya agak sedikit turun dan Chelsea lebih memainkan ritme mereka, yaitu agak delay sedikit, sekali-sekali counter attack. Newcastle nggak bisa berbuat banyak, yang main agak mendingan itu adalah Livramento, terus Gordon, Isak dan juga Almiron ya nggak kelihatan. Isak cuma 1 gol, habis itu setelah momen gol itu dia nggak kelihatan. Dan Gordon mengalami cedera, Dan Bruyne juga mengalami cedera. Gimares, Longstaff ya so-so. Tapi kualitas pemain Newcastle ini kan sangat mediocre kan, dan gaya permainan mereka kan selalu seperti itu, mengandalkan intensitas tinggi, tarik, mereka melakukan direct, dan semalam di babak pertama itu berhasil, cuman finishingnya aja babuk. Dan di babak kedua Chelsea agak sedikit memainkan ritme, sehingga mereka dapat gol kedua dari Palmer dan juga gol ketiga dari Mudryk. Gol kedua dari Palmer itu kan sebenarnya umpan dari Enzo Fernandez kan. Nah, umpan seperti itu dari sepanjang babak pertama sampai babak kedua, gua ngelihat hanya 1 umpan itu aja yang berani dilakukan oleh para pemain tengah Chelsea, dimana ada Caicedo, Gallagher dan juga Enzo. Yang agak mendingan itu cuma Caicedo semalam. Enzo jelek banget mainnya. Posisi dia adalah posisi seorang gelandang box to box yang lebih menjaga keseimbangan, sementara Caicedo lebih menjaga kedalaman. Dan fungsinya dia sebagai pemain tengah adalah untuk mengalirkan sirkulasi bola agar bisa sampai di para pemain depan mereka. Dan semalam itu nggak kelihatan sama sekali. Bukan hanya di match ini, Enzo sudah sering dari match sebelumnya dia bermain sangat buruk. Sementara Gallagher dia bekerja keras, tapi ya still kualitasnya ya cuma gitu-gitu aja. Cole Palmer yang menurut orang hebat, meskipun dia semalam cetak 1 gol, tapi berapa banyak salah passing di final third yang dia lakukan sehingga bola itu hilang dan para pemain Newcastle bisa melakukan rangkaian serangan balik menuju garis pertahanan dari Chelsea. Orang hanya melihat ketika dia mencetak gol, ketika dia penetrasi, tapi kesalahannya itu begitu sangat banyak semalam, terlalu banyak salah passing. Mungkin untuk penonton netral, untuk fans dan juga fans Newcastle dan juga fans Chelsea, mereka merasa match ini seru karena benar-benar saling serang, tapi sisi organisasi nggak jalan sama sekali. Begitu banyak ruang yang ditinggalkan oleh kedua tim. Beruntungnya adalah pemain Newcastle itu finishingnya babuk. Dan juga pemain Chelsea, selain dari gol Mudryk dan juga Cole Palmer, sebenarnya Chelsea bisa mencetak lebih dari 3 gol 4 gol kalau saja pemain mereka nggak egoisnya minta ampun. Palmer itu beberapa kali egois, di mana dia dapat bola yang seharusnya dia bisa passing, dia nggak passing. Apalagi Sterling dapat 2 kali momentum, seharusnya dia bisa passing ke temennya, dia nggak passing, akhirnya dia shoot dan bolanya melebar. Dan momen ketika ketika Sterling mendapat bola sudah 1-on-1 dengan kiper dan dia sudah melewati kiper, Palmer buka ruang di sebelah kanan, enggak dia passing, dia berusaha shooting sendiri. Sementara di belakang kiper Newcastle itu ada 2 orang, Dan Bruyne sama yang satu lagi gua nggak tahu, dan bolanya berhasil diblok oleh Dan Bruyne. Dan ini kan sangat menyedihkan, begitu sangat egoisnya para pemain mereka, lebih ingin mencetak gol sendiri ketimbang membantu tim ini untuk meraih kemenangan, at least memperlebar jarak defisit gol agar nggak terkejar oleh Newcastle. Dan yang terjadi adalah Newcastle sempat mencetak gol kedua di menit 90, tapi setelah itu mereka berusaha mengejar menyamakan kedudukan, tapi ya nggak ada hasilnya dan mereka kalah 3-2. Dari segi permainan itu peluang lebih banyak dari Chelsea, memang finishingnya aja yang babuk, tapi
dari segi permainan, kreativitas dan lain-lain, match ini gue lebih fair kalau berakhir dengan seri. Karena dua tim ini ya, sorry itu saya tahun ini kualitasnya mediocre sekali. Newcastle tahun lalu finish di rank 4 itu karena lebih ke Liverpool dan juga Chelsea-nya yang nggak perform. Nah sementara tahun ini Liverpool perform, Chelsea masih nggak perform. Nah Newcastle ya masih di rank 7, rank 8. Jadi kemenangan ini pun tidak membuat posisi Chelsea melesat jauh di mana-mana. Pemain Chelsea semalam yang cukup memberikan atribut dia baik itu bertahan dan menyerang yang cukup bagus itu adalah Malo Gusto semalam dan juga Caicedo. Tapi Caicedo meskipun gak sebagus ketika dia bermain di Brighton dan juga timnas Kolombia ketika di Piala Dunia kemarin, tapi dari match-match sebelumnya ya ini pelan-pelan Caicedo bisa step up ketimbang Enzo yang semalam jelek banget mainnya. Oke, kita ke satu topik lagi yaitu tentang Mason Greenwood yang diminati oleh Barcelona. Kenapa Barcelona minat? Ini masih rumor ya kabarnya. Kalau seandainya ini benar-benar terjadi, which is good untuk Barcelona dan juga Mason Greenwood. Greenwood kan setelah dibuang dari MU, dia di loan ke Getafe dengan harapan dia bisa mengembalikan performa dia yang sebelumnya. At least bisa mengangkat percaya diri dia. Dan sejauh ini di Getafe, this guy perform. Dan tahun ini MU memasuki manajemen baru, pemilik baru, dan dia berusaha menjual pemain atau mengembalikan pemain yang dia loan. Tapi kasusnya Greenwood ini agak sulit karena di Inggris adalah negara yang cukup konservatif dan mereka sangat menolak unsur-unsur tindak kekerasan terhadap wanita. Kita tahu Greenwood sebelumnya adalah kasus dengan pacarnya, meskipun sekarang sudah berumah tangga bersama dengan pacarnya yang dulu dianiaya itu, tapi ya Inggris isu ini akan sangat sensitif di Inggris, dan gua rasa di Spanyol dia mendapat kesempatan kedua dan mungkin lebih cocok ketimbang dia balik di Inggris, apalagi ketika dia pindah ke Barcelona. Karena ini adalah menurut gua win-win solution. MU akan dapat uang meskipun nggak banyak, dan Greenwood akan mendapat exposure lagi, tapi dari luar Inggris, yaitu dengan Barcelona. Nah, sementara untuk Barcelonanya ini akan bisa untuk menambah atribut tim mereka, yaitu Greenwood bisa menjadi bermain di posisi kanan bergantian dengan Lamine Yamal. Nah, gue harap manajemen Barcelona mengambil Greenwood lalu menjual Ferran Torres dan juga Raphinha, mumpung dua pemain ini masih punya value. Misalnya Barcelona membeli Greenwood 30 juta, nggak mahal-mahal amat lah. Nah, dia bisa jual Raphinha dan juga Ferran, at least dua orang ini dapat 80 juta. Kan income mereka akan bertambah karena Barcelona butuh pemasukan di tahun ini agar mereka tidak terkena dari FFP. Dan ketika Barcelona membeli Greenwood, peluang untuk melanjutkan pinjaman dengan Joao Felix itu akan jauh lebih terbuka, dan peluang untuk mempermanenkan Cancelo juga akan sangat lebih bagus. Karena satu, Barca butuh uang, dua, Felix dan juga Joao Cancelo lebih senang berada di Barca daripada di timnya yang dulu. Jadi kalau Greenwood datang, Barcelona jual dua orang ini, Raphinha dan juga Ferran, mungkin ada beberapa pemain lagi yang masih punya value, itu akan sangat membantu karena secara kualitas ya mending Greenwood kemana-mana daripada Raphinha dan juga Ferran, mending Felix kemana-mana daripada Ferran. At least Barcelona di kanan masih ketika Ferran cabut dan juga Raphinha cabut, di posisi kanan ada Lamine Yamal dan juga Greenwood. Ini bagus juga untuk Lamine Yamal karena dia tidak akan diporsir seperti saat ini, dimana dia setiap minggu itu harus main
umurnya itu baru 16 tahun, at least kalau Greenwood datang, dia bisa bergantian dan bebannya itu tidak selalu pada Lamine Yamal ketika dia tidak perform, dan itu akan sangat memengaruhi proses berkembang untuk Lamine Yamal juga, biar tidak terjadi kasus-kasus sebelumnya kayak Gavi, Pedri, dan juga Ansu Fati yang diforsir dalam usia muda sehingga ketika usianya menuju mid generation mereka mengalami rentetan cedera yang cukup panjang. Dan gue harap manajemen Barcelona tahun ini akan mengambil keputusan dengan bijak, yaitu dengan mengontrak Greenwood dan menjual pemain-pemain deadwood mereka. Kalau di kiri kan seandainya Felix kalau dipermanenkan musim ini itu sangat bisa, tapi akan sangat sulit karena Atletico mintanya cukup banyak, cukup gede. At least dia bisa di loan lagi setahun dan musim selanjutnya bisa dibeli dengan 40 atau 50 juta yang lebih make sense, dan Barcelona bisa untuk melakukan itu. Ketika Felix di loan lagi selama setahun, at least kan di sisi kiri itu ada Victor Roque yang bisa bermain di sana dan juga Joao Felix, sehingga di wing kiri kanan itu ada selalu dua option, at least menjaga kedalaman mereka, dan itu Barcelona sangat butuh karena dia butuh income agar terhindar dari FFP. Oke, sementara itu dulu, thanks for watching.